Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman semua. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita memuji Tuhan dengan lagu yang berjudul High and Low. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini dan istirahat kami semalam. Berkati Miss Dewi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati kami supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan Miss Dewi. Renami kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 5 sampai 20. Yang ayat natsnya adalah ayat yang ke-10. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Berawal dari kisah Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Nah, kita lihat dua gambar ini. Di hari Pentakosta, Tuhan memberi Roh Kudus kepada Petrus, Yohanes, dan murid lainnya. Dan kemudian Petrus menjadi berani berbicara di hadapan banyak orang. Nah, di situ ada kurang lebih 3.000 orang bertobat dan kemudian dibaptis. Dan Petrus juga diberikan karunia mujizat anak-anak di gambar atas untuk menyembuhkan
orang lumpuh agar dia dapat berjalan. Dan juga gambar yang di bawah, anak-anak lihat, Petrus berkata kepada orang banyak, ya, berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Orang banyak berapa ya jumlahnya? Yang tadi 3.000, sekarang menjadi 5.000 orang. Nah, 5.000 orang menjadi percaya kepada Tuhan. Tiba-tiba datanglah para imam, kepala pengawal, dan juga orang Saduki. Mereka tidak percaya Tuhan Yesus, dan mereka marah kepada Petrus dan Yohanes. Lalu apa yang dilakukan oleh mereka kepada Petrus dan Yohanes? Ya, mereka lalu menangkap Petrus dan Yohanes, lalu dimasukkan ke dalam penjara. Walaupun sekarang Petrus dan Yohanes berada di dalam penjara, nah, kira-kira apakah mereka takut? Mereka tidak takut. Karena apa? Ya, mereka percaya Tuhan Yesus. Ada Roh Kudus menyertai mereka. Lalu apa yang terjadi keesokan harinya? Para pemimpin Yahudi itu datang, ya, dan juga ahli Taurat berkumpul dan mengadakan sidang. Petrus dan Yohanes dipanggil. Mereka bertanya lagi kepada Petrus dan Yohanes, dari mana mereka mendapat karunia, mereka mendapat mujizat, mereka dapat menyembuhkan orang lumpuh. Kira-kira anak-anak bisa tebak apa yang dijawab oleh Petrus? Mereka dapat menyembuhkan orang lumpuh itu dapat kekuatan dan karunia dari siapa? Ya, betul. Dari Yesus Kristus. Petrus berkata bahwa orang sakit itu disembuhkan karena nama yang berkuasa, yaitu Yesus Kristus. Kira-kira sikap mereka gimana ya? Wah, mereka menjadi semakin marah, ya, dan melarang Petrus dan Yohanes memakai nama itu. Tidak boleh nyebut nama itu. Tapi akhirnya Petrus dan Yohanes dibebaskan. Karena apa? Oh, karena orang banyak melihat mujizat kesembuhan itu. Dan akhirnya Petrus dan Yohanes berdoa bersama-sama untuk minta keberanian memberitakan firman Tuhan. Nah, di sini Miss ingin bertanya pada anak-anak, apakah kalian pernah melakukan kesalahan? Misalnya, menjatuhkan vas bunga milik mama. Kira-kira kalau kalian menjatuhkan vas bunga milik mama, apa yang kalian lakukan? Apakah kalian melakukan mengakui kesalahan itu, atau justru menuduh orang lain supaya kalian nggak dimarahi mama? Ya, tapi kadang-kadang kita ini memilih untuk berbohong, untuk menyelamatkan diri kita. Berbohong atas kesalahan yang sudah kita lakukan. Apakah berbohong itu baik? Tidak. Sikap ini bukanlah sikap yang bertanggung jawab. Berbohong bukan sikap yang baik untuk kita pertahankan. Seperti salah satu murid Tuhan Yesus tadi ya, Petrus, itu menjadi contoh yang baik untuk kita teladani. Kita tahu bahwa dulu ya, ketika Tuhan Yesus akan disalib, Petrus berbohong kepada banyak orang. Dan pengalaman itu membuat Petrus merasa sangat menyesal. Dan dari penyesalan itu, Petrus dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebaikan
kepada banyak orang. Nah, di Kisah Para Rasul 4 ayat 10, nah dikatakan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Nah, dalam Kisah Para Rasul ini, Petrus dipersalahkan oleh para imam. Hal ini disebabkan karena Petrus menyembuhkan orang lumpuh dengan kuasa Tuhan Yesus. Ya, pada saat itu masih banyak orang yang membenci karya Tuhan Yesus. Tentu apa yang dilakukan Petrus ini dapat membuat dirinya dalam keadaan bahaya. Namun Petrus nggak mau berbohong. Dia percaya bahwa ketika Allah mengutusnya untuk melakukan kebenaran, maka Allah sendiri yang akan melindunginya. Petrus justru bersaksi tentang pekerjaan Allah melalui dirinya. Jadi melalui renungan hari ini, kita belajar dari sikap murid Kristus yang berani menyatakan kebenaran. Lebih baik jujur daripada berbohong. Jujurlah kalau memang kita salah. Justru ketika jujur, kita katakan bahwa kita tidak sengaja menjatuhkan vas atau pot bunga milik mama, maka mama tidak akan marah besar pada kita. Kalau kita jujur, menyatakan kebenaran, maka kita juga telah menjadi murid yang setia. Nah, anak-anak, menjadi anak-anak yang jujur, wah itu hebat. Tuhan sayang pada anak-anak jika anak-anak selalu berkata jujur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami untuk berkata jujur ketika kami melakukan kesalahan dan tidak menyalahkan orang lain atas kesalahan yang sudah kami perbuat. Jadikan kami anak-anak-Mu yang mencintai kejujuran agar nama Tuhan dipermuliakan. Pada kesempatan ini, kami berdoa agar kegiatan pembelajaran kami hari ini berjalan dengan lancar. Sertai juga teman, saudara, sahabat, dan orang tua kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Bebaskan negara kami dari virus ini, sehingga semua teman-teman kami dapat belajar di sekolah seperti semula. Kami menyerahkan kegiatan hari ini, mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu selalu menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian renami kita hari ini anak-anak. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.